Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Aduh, ini ketua kelas hari ini sepertinya banyak yang tidak masuk. Berapa orang yang tidak hadir? Aduh, 10 orang. Ini Ibu minta Elo untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Elo. Oke, Ibu minta semua berdiri. Alicia untuk pimpin kita dulu ya. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, ku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya di semester baru. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu masih ingat tidak materi yang Ibu sudah sampaikan ya? Jadi Ibu mau tanya, masih ingatkah anak-anak tentang tari kreasi? Tari kreasi, apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Oke, silakan Eta. Itu adalah pengembangan dari tari tradisional atau tari rakyat yang dikreasikan menjadi lebih modern. Akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama itu menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai tujuan pembelajaran ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dari fungsi tari kreasi. Dan yang keenam, peserta didik dapat menghasilkan karya tari kreasi ya. Jadi ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Fungsi tari yang paling utama itu sebagai hiburan ya. Kemudian ada nilai estetis. Pernah dengar kata nilai estetis? Yang adik-adik tahu kira-kira nilai estetis itu apa? Oke, keindahan. Wah, kompak ya semua jawab keindahan. Baik, pertama itu adalah gerak ya, seperti materi-materi sebelumnya bahwa gerak itu pasti, namanya menari itu pasti yang dilihat dari dilihat itu keindahan geraknya ya. Jadi kemudian ada irama. Irama berfungsi sebagai pendukung gerakan. Jadi tidak mungkin kamu menari tanpa iringan ya, tanpa musik, tanpa iringan. Kemudian ada tenaga ya, tenaga. Jadi pada saat kamu menari itu dibutuhkan tenaga ya. Jadi juga ya penggunaan waktu diperlukan untuk mengatur dinamika tarian seperti yang kemarin Ibu jelaskan bahwa waktu itu ada cepat, ada lambatnya ya. Jadi bisa lanjut ke jenis tari dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tari rakyat. Ada yang bisa jelaskan tari rakyat itu apa? Yang ketiga. Nah, tari kreasi. Silakan, ada 4 kelompok toh? Ya, silakan duduk di dalam kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan lembar tugas. Ya, oke, baik ya, sudah di kelompok masing-masing. Oke, itu adalah contoh ya, itu adalah salah satu contoh dari tari kreasi. Ya, setelah tadi menyimak video, kira-kira ada pertanyaan atau pendapat dari adik-adik
Silakan dalam kelompok. Oh, ini Candy, silakan. Apa makna? Makna dari tari kreasi yang jadi contoh pembelajaran hari ini. Kira-kira dari kelompok lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Candy? Silakan. Oke, silakan Candy dengar jawaban dari kawan ya. Menyusun jadwal project atau menyusun kapan jadwal untuk kalian mempresentasikan tari yang sudah kalian siap dan sudah ini untuk tampil ya. Kira-kira Ibu akan bagi lembar tugas, kerjakan dalam kelompok. Ibu kasih waktu hanya kita ice breaking dulu. Oke. Jadi di sini Ibu ada buat dua model ya, dua macam tepuk tangan. Jadi tepuk tangan yang pertama seperti biasa. Tepuk tangan yang kedua. Ya. Boleh silakan. Siap, Bu? Silakan. Baik, Ibu sudah lihat ya, walaupun yang ditampilkan sedikit, tapi sudah ada persiapan ya untuk. Jadi tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok ya. Bagaimana, Ibu mau tanya bagaimana perasaan anak-anak setelah melaksanakan ya atau mengikuti pembelajaran dari pagi tadi sampai sekarang? Bagaimana rasanya? Kesan ya, kesan. Apakah sedih, bahagia? Menyenangkan. Baik ya, semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti tetap menyenangkan ya. Karena pelajaran seni budaya itu pasti selalu menyenangkan ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini. Tari kreasi dapat disebut sebagai tari kreasi jika terdiri dari unsur-unsur. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alicia. Adik gunakan ya. Itu kesimpulan dari hasil belajar pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini dengan doa, Ibu mau memberikan sedikit motivasi bahwa belajar seni budaya, apalagi belajar tari itu jangan menganggap bahwa tari itu hanya untuk perempuan saja, anak-anak perempuan yang belajar, tidak ya. Jadi